Somad itu tidak Pancasilais. Karena apa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Mengatakan salib itu tempat jin. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka, simbol kesembahan mereka. Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja, Pak Somad? Harusnya Anda itu diproses di polisian, Pak Somad. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin. Pasti umat Islam marah. Mengatakan orang beriman tidak kena jin. Tapi Anda bawa Cina. Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin, kafir. Itu janganlah. Loh, Anda merasa ganteng. Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali. Sebelum Anda menghina orang. Saya kepengen Indonesia jadi contoh Singapura. Dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal. Gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok gitu? Tidak ada. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin dan dikasih bicara. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Abdul Somad. Ya, ini mungkin bisa dikatakan juga sebagai karma Ahok. Sebagai karma Ahok. Dan saya yakin pemerintah Singapura itu memantau betul terhadap aksi penggulingan Ahok dan penjarakan Ahok. Ya, dia memang termasuk Ustadz kubu khilafah, kubu radikal, dan sering dibantah oleh Ustadz Abdul Somad, tapi rekam jejak itu nggak bisa dihapus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Ada orang yang di ceramahnya mempromosikan negara khilafah, tapi saat mau liburan, saat mau merayakan ultahnya, mengendap-endap mau masuk ke Singapura. Pelesiran bersama istri mudanya, tidak ke negeri yang mengklaim seperti negara syariah. Misalnya saat ini Afghanistan. Tidak. Dia tidak mau pelesiran ke Afghanistan, tapi dia mau liburan ke Singapura. Ini yang disebut orang munafik. Promosi negara khilafah, tapi liburannya bukan ke Afghanistan, tapi ke Singapura. Abdul Somad juga UAS itu. Itu khilafah itu. Abdul Somad UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu, solusi satu-satunya umat Islam khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Khilafah. Takbir, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah, takbir. Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias Jawa yang keras alias. Saat dia ditolak di Singapura, dia langsung bilang, stop, jangan belanja lagi di Singapura. Apa urusannya juga sama lu, Somad? Mat. Aduh, bacot ceramah loh. Sama kelakuan loh. Bertolak belakang, Mamat. Dalam ceramahnya, dia suka mengajar tidak baik. Jangan menghasut. Tapi dia lakukan. Jangan berbohong. Tapi dia lakukan. Dalam video dia yang dia bilang dia dideportasi, ditaruh di ruangan sempit. Pengennya sih negara kita ikutan tegas seperti apa yang dilakukan pemerintah Singapura terhadap ulama-ulama yang kerjaannya memang mengadu domba warga negara Indonesia. Somad sering banget di videonya menghina agama lain yang jelas-jelas gak sesuai dengan ajaran Islam. Masa gituan disebut ulama? Semuanya mendadak jadi ulama. Yang penting jenggot panjang, jidat hitam, pakai sorban sama gamis putih yang berjuntai di jalan, udah deh jadi ulama. Dia digelari ulama oleh pendukungnya. Ketika dia sudah dapat gelar ulama, maka dia menjadi manusia setengah dewa. Gak boleh dikritik sedikit pun oleh siapapun. Kasus Abdul Somad yang baru-baru ini adalah contoh yang baik. Dia jelas ngasal ketika mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafir. Gak ada ayat Al-Quran yang bilang begitu. Gak ada ucapan Nabi yang bilang begitu. Tapi ketika dikecam, dia cuma bilang dalam lingkungan internal umat Islam. Abdul Somad ini gimana sih? Memang kalau dalam lingkungan terbatas, dia boleh menyebarkan ajaran bohong. Abdul Somad, mana ada ajaran Islam yang bilang bahwa dalam salib ada jin kafir? Itu kan karang-karangannya Abdul Somad saja.
Sebagai muslim, saya sih sebenarnya agak malu. Kok kualitas ulama kita banyak yang seperti ini ya? Ya saban hari dia ini ceramah teriak kafir, kafir. Tapi liburannya malah jalan-jalannya ini ke negara kafir coba. Ya lagian kenapa sih mau memilih perjalanan ke Singapura? Kenapa nggak memilih pergi ke Turki saja? Atau pergi ke Suriah dan Afghanistan? Kan di sana ini jauh lebih islami ketimbang dengan Singapura, bener gak? Kadrun heboh karena figur pujaannya yaitu Abdul Somad atau biasa mereka panggil Ustadz Abdul Somad alias UAS gak bisa masuk Singapura waktu liburan kemarin. Gak deh liburan di negeri kafir. Selain di Singapura, bahkan di negara sendiri Somad pernah diusir. Itu fakta. Yang salah siapa? Ya jelas Somad sendiri. Jadi kalau ada negara kafir mengusir Somad, itu memang atas jejak mulut Pak Somad sendiri dong. Mengungkap alasan pemerintah Singapura mencekal Abdul Somad. Somad dikenal sebagai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh atau setan kafir. Sayangnya Ustadz Abdul Somad tidak mau introspeksi. Yang saya heran juga, kenapa Ustadz Abdul Somad mau berlibur berpariwisata di Singapura? Apakah mau berfoto-foto dengan patung singa? Apa mau belanja di Jalan Orchard? Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir di salib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah, kita liburan ke Singapura aja yuk. Cus. Teman pengen bilang, bravo Singapura, Indonesia kapan? Kadrun tuh kebakaran jenggot begitu Somad ditolak masuk Singapura. Sadar dong, tampangnya Somad mungkin memang tidak sesuai untuk harus masuk ke Singapura. Somad datang ke sana cuma jalan-jalan sama istri barunya. Jalan-jalan aja dong ke Palestina, negara yang kau puja-puji itu. Ya, jalan-jalan ke Palestina, ajak semua teman-teman dan kadrun-kadrun ke Palestina, keliling-keliling Palestina. Nggak usah ke Singapura. Habis itu kau ke Singapura pakai sarung, ya ditolak. Tampang ustadz radikal kayak Somad, tolak aja daripada dia nanti menyebarkan ujaran kebencian di Singapura. Ntar Singapura demo berjilid-jilid lagi kayak di Indonesia. Bangga capek, kita aja capek. Seorang Somad lalu seluruh dunia ribut se-Indonesia Raya. Somad di Indonesia bisa ngomong sebebas-bebasnya, mencela agama lain, ngomong tentang keyakinannya, mengkafir-kafirkan, ngomong tentang ini, tentang itu, bahkan melecehkan pemerintah, omongan-omongannya. Wih, ini Somad ditolak masuk Singapura. Kalau saja satu gigi Somad rontok, Singapura akan kena ajab. Ajabnya pasti beda kalau yang rontok gigi geraham atau yang rontok gigi depan. Gitu. Pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Jogjanya Presiden panggil Dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Terus definisi teroris yang dikenakan itu apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Nah, oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura. Harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu. Ustadz Abdul Somad ini pernah membuat statement
dalam ceramahnya bilang bahwa pas ini udah pernah dilaporin. Ntar dulu, bos. Salim itu ada jin kafir apa segala macam, sudah pernah dilaporkan. Bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas. Saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Sesuai dengan arahan Presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abu Said. Saudara Somad ini nggak bisa masuk Singapura karena wah, orang Singapura menolak jin katanya. Aduh, komentator ini masuk Singapura aja susah, gimana masuk surga gitu. Padahal di ayat Al-Quran tidak ada Muhammad itu masuk surga. Tidak ada. Nah, si Somad ini aduh, on-nya minta ampun ini Somad ini. Kamu doakan di dalam selawat itu, ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Lu bukan keturunan Muhammad. Kalau ngikutin agama itu mau buang-buang waktu. Bayangkan 5 kali sehari harus jengkang-jengking, jengkang-jengking, jengkang-jengking. Gara-gara sering baca Quran, bibir saya dower. Musik itu haram berdasarkan hadis Bang Mamat. Tapi kenapa kalian suka pada musik? Ayo, sekarang musik itu haram atau bagaimana? Roma Irama, coba baca, jawab. Ayo, ngomong semuanya. Ustadz, saya tantang semuanya. Pasti kalian bingung dengan agamamu sendiri. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan. Lebarnya semeter, panjangnya 2 meter. Pas macam liang lahat. Negaranya ini kan kecil ya. Kencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya itu tenggelam deh. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasik itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itu Abdul Somad juga ngomongnya hebat banget. Kita ikutin saja demokrasi pemerintahan sekarang. Nanti kalau kita sudah berkuasa, kita ganti dengan khilafah. Enak aja, siapa sih Somad ini? Sekolahnya di mana? Nah, begitu ditangkap, ketakutan. Begitu ditangkap, ciut. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh mencuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini, ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus.
patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Negeri ini diramaikan oleh seorang yang kata Ustadz Somad nih. Ditolak untuk masuk Singapura dengan alasan pemerintah Singapura tidak ingin negerinya diganggu bau gesekan agama. Yang dipahami oleh Singapura bahwasanya Somad ini paham Islamnya itu nggak seperti yang umumnya lah, yang membawa kedamaian. Isi ceramahnya yang ditengarai ada isu khilafah, terus menghina simbol agama lain. Jadi tidak setiap ulama itu pewaris Nabi, perlu dicek dulu. Kalau saya lihat, saya Somad nih, saya perhatikan yang dia sering mengaku seorang profesor, doktor, ternyata dia juga kerdil pahamannya.
Dia cuma berbicara pakai nafsu dia aja. Sampai saya sedih sekali. Di masjid kok bisa mengatakan datang dari Ustadz Somad yang ngaku profesor, doktor, intelek, mengatakan salib itu tempat jin. Terus Anda berdalih bersilat lidah, maki hadis Nabi katanya patung. Pak Somad, jadi jangan kita dulu melihat terus Ustadz Somad ini ulama. Lihat dulu keulamaannya di mana. Saya nggak melihat dia sebagai seorang ulama atau ustadz. Karena dari keberadaan dia datang kemari itu isi ceramah itu pasti mengandung perpecahan, kebencian. Anda kan memahami ada di surat Al-An'am 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sembahan mereka. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas. Jadi kalau Anda tuh berbicara dipikir dulu Pak Somad. Jangan Anda sok merasa alim, merasa Islam, merasa besar. Enggak. Di mata saya Anda enggak. Enggak ada gunanya seorang ulama tinggi-tinggi kalau dari mulutnya itu mengeluarkan api. Bikin permusuhan. Menghina orang. Kok bisa Anda mengatakan salib itu tempat jin? Itu kan alat sesembahan mereka. Simbol kesembahan mereka. Al-Quran melarang di Al-An'am. Kemana Anda ini profesor doktornya? Apa di sini Anda cuma hanya ingin mengadu domba aja Pak Somad? Harusnya Anda ini diproses di polisian Pak Somad. Kenapa diproses kepolisian? Karena teman saya itu ada Ferdinand Hutahian, dia cuma pakai bahasa satir, niatnya bukan menghinakan, itu kena hukuman. Ini Anda sudah jelas-jelas sekali nih Anda menghina simbol ketuhanan umat Kristen. Coba kalau seandainya dikembalikan, masjid itu tempat jin-jin, pasti umat Islam marah. Ini sudah perkataan Anda ini bagi saya apa? Masalah salib itu, Anda lebih hina, saya bilang. Anda berarti nggak tahu Al-Quran. Jelas Tuhan melarang. Di sini Anda sudah gugur harus seorang ulama, ngaku profesor doktor. Saya aja seharusnya apa? Kalau saya melihat Anda ini di Indonesia ini, Anda juga harusnya sudah tertolak. Anda keluar hilafah, ternyata hilafah sudah dilarang. Saya dari pertama dengar berita tuh, saya nggak kecewa dengan Singapura. Kenapa? Saya sudah melihat Anda ini selama ini dakwah nggak ada kesenangan sama sekali. Anda cuma apa ya? Sahwat aja, ngomong nggak pakai dipikir. Jangan sok mewakili Islam. Saya nggak nyangka kalau Anda ini profesor datangnya dari mana. Kok ngaku-ngaku intelek, tapi sempit pandangan Anda terhadap Al-Quran, kitab suci. Di sini Anda mengatakan, akhirnya apa? Terjadi isu di Singapura. Saya suka dengan pendapat dari pemerintah Singapura. Mengatakan apa? Dia ingin menjaga negerinya. Bagi saya apa? Pemerintah Singapura itu sudah Islami sekali. Kenapa? Dia melindungi negerinya. Di situ ada Islam, di situ ada agama yang lain, berbeda suku. Tapi kehidupannya lebih teratur daripada negara-negara Islam. Di sini apa coba? Ngaku-ngaku Islam, sesama Islam aja gebuk-gebukan. Mengatakan orang beriman tidak kena jin, tapi Anda bawa Cina, Anda bawa lagi namanya Ahok. Kenapa Ahok nggak kena jin? Karena apa? Mereka juga jin, kafir. Itu janganlah. Ini bukan seorang ustadz bicara begitu. Bicara ustadz yang santun, yang enak, membawa kedamaian, bukan membawa permusuhan. Nah, dalam konteks Singapura, pemerintah Singapura bagi saya itu sangat Islami. Dia menjaga negaranya. Jadi nggak usah begitu. Singapura sebagai negara yang berdaulat, dia menjaga negaranya dari otak-otak gadungan ini yang radikal. Saya kepengen Indonesia jadi contoh Singapura. Perlu ketegasan. Sikapin nih pendakwah-pendakwah yang mengajak radikal ini. Tangkepin, jangan dikasih bicara. Ini Somad baru anak kemarin sore nongol dadakan. Kok serampangan? Kok senengnya dengan identitas? Nggak ada. Nabi tidak pernah membawa identitas. Nabi itu diutus rahmatan lil alamin untuk semuanya. Di sini rame nih pengamat-pengamat, saya perhatiin. Kalau novel Mbak Mukmin saya nggak tanggepin lah. Dia mengatakan katanya Singapura menangkap Somad gara-gara pemerintahan sini. Ini kan otaknya terbalik. Somad tuh diusir di mana negara, bukan di Singapura aja. Di Hong Kong, di Swiss, di beberapa tempat. Dan ini hari di negeri kita juga terusir Somad. Di Kudus terusir, di Madura terusir. Terus mau ada masalah Jokowi. Anda ini mau minta orang supaya toleransi, tapi Anda tidak pernah toleransi. Anda ngata-ngatain harus toleransi, tapi Anda tidak pernah toleransi. Anda sok Pancasilais, Anda nggak ada Pancasilais. Somad itu tidak Pancasilais. Kenapa? Dalam Pancasila ini mengaku ada lebih dari satu agama. Begitu dia menghina salib, berarti Anda tidak Pancasilais. Nah, yang lucu lagi dari Fahri Hamzah. Kok Anda nih standar sekali akalnya Fahri Hamzah? Kok Anda sampai mengatakan cuma negara seupil aja belagu? Apa tolak ukur Anda nih? Kebenaran besar atau negara kecil? Kalau negara kecil itu lebih baik, itu jauh lebih baik daripada negara besar, tapi amburadul. Nah, ada lagi perkataan dari ya Eki Sujana semuanya. Saya perhatiin rombongan mereka aja yang kusut sama ini. Terus tadi ada demo. Apa demo?
Posisikan dong, Singapura itu punya negara sendiri. Saya jujur, saya kepengen Indonesia itu seperti Singapura. Harus tegas begini. Tentang MUI juga, saya tuh lihat MUI si Anwar Abbas lagi nih satu. Karena mungkin dia ada sepaham ini, ngotot. Anda ini ulama internasional atau ulama Indonesia? Anda nggak usah ikut campur MUI itu. Anda cuma ngurusin Islam yang ada di Indonesia. Nggak perlu Anda intervensi ke luar negeri. Anda mau ikut campur, malu dikit lah Pak Anwar. Ini orang semua mayoritas bangsa ini nggak ada yang simpati sama Anda loh. Anda ulama tapi ngomongnya serampangan betul. Dengki hati Anda tuh, ada busuk. Jangan-jangan juga Anda ini terlibat. Ada sindikat, ingin mengarahkan ini juga ada gerakan radikal. Untuk pengamat-pengamat politik ini yang sewot mulu teriak-teriak, saya tahu kok. Anda ini semua membela kelompok-kelompok ini, hati Anda tidak. Anda cuma kepingin apa? Suaranya kadrun-kadrun ini nanti Anda mau pilih. Berarti Anda munafik, hati Anda selalu nggak cocok. Rafli Harin kok, Fadlizon kayak semua selalu nggak cocok. Cuma Anda sekarang keluar-keluar membela mereka. Siapa? Somad satu orang. Nggak penting bagi saya Somad satu orang. Datang lagi dari PKS sama Rafli Harun, kata Islamofobia. Beginilah, Anda jangan sering-sering ngalimun stigma Islamofobia. Jujur aja, saya yang Islam aja mesti kadang mesti lihat HTI tiap hari demo. Ini Islam diperagakan horor. Umat Islam pun juga di sini takut. Dulu kalau lihat preman itu bertato, serem. Sekarang udah nggak ada. Sekarang orang paling takut apa? Lihat gerombolan naik motor pakai peci, bawa bendera terus teriak-teriak takbir. Jadi yel-yel untuk membuat orang takut. Nah, jadi semua nih Islamofobia ada aja. Anda nggak usah menafikan. Kayak sobat ini, saya aja juga curiga. Kenapa? Ini saya takut sobat ini ada misi tertentu, aliran radikalisme dengan kelompongannya dia ingin mengganggu memecah negeri ini. Jadi Singapura juga nggak mau. Dan harus Singapura itu Islamofobia itu perlu. Kenapa? Anggaplah mungkin ada rekayasa, ada luar. Tapi mayoritas ini keberadaan terjadinya Islamofobia itu emang ada sebabnya radikalisme. Gerakan-gerakan Islam radikal. Itu semua Islam gorok-gorok. Ada agama lain gorok itu? Nggak ada. Saya ingin menambah tentang Islamofobia ya. Kita ini negeri kita ini sekarang mayoritas Muslim. Tapi terjadi Islamofobia. Umat Islamnya sendiri. Kenapa? Melihat Islam-Islam yang ada sekarang ini. Gerakan kekerasan, HTI, teriak-teriak, agama. Terus pendakwah Anda baru datang pelik dengan cara kekerasan. Ini kan akhirnya apa? Nggak hanya orang Kristen aja yang Islamofobia. Muslim pun juga bisa Islamofobia. Dan wajar Singapura menolak Somad. Dan itu dia tepat sekali. Di sini aja ada Rizik, EPI, HTI. Ini kan ancaman buat NKRI. Buktinya pemerintah melarang HTI. Ada yang lebih bahaya dari Dajjal. Apa? Pendakwah yang menyesatkan. Jadi tidak setiap ulama itu sempurna, enggak. Saya ingin tambahin di sini tentang karakter Somad itu. Yang saya jujur kaget seorang ngaku profesor, tapi mulutnya bagi saya itu sampah. Dia. Kok bisa Anda mengatakan Rina Nose itu siapa? Itu yang hidungnya pesek. Anda sudah menghina ciptaan Tuhan. Anda sudah bahaya, Pak Somad. Terus saya kalau artis-artis jelek kurang minat membahasnya. Jelek, ada ciptaan Tuhan. Lah Anda merasa ganteng. Bawa ngaca juga dong Pak Somad sekali-sekali sebelum Anda menghina orang. Saya aja mau menghina Anda, fisik Anda tuh saya takut. Rina Nose lebih beradab dan berakhlak daripada Anda Pak Somad. Jawaban dia apa? Santun sekali. Saya memang jelek, pesek, buruk, tidak memiliki kelebihan apa. Saya tahu sebelum Anda mengatakannya. Tapi dengan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu saya tidak sampai hati mengatakan hal buruk tentang orang lain. Serampangan Anda Somad. Saya jujur aja, saya belum berani mengatakan Anda Ustadz. Kenapa? Anda nggak layak sebagai Ustadz. Saya mintalah Pak Somad, lebih baik Anda tutup mulut Anda nggak usah memprovokasi untuk orang benci dengan Singapura. Kalau Anda itu seorang Ustadz, harusnya nggak memprovokasi. Tapi Anda seperti terusik. Anda Ustadz kok dendam, kok ngotot. Nggak perlu lah. Semoga Indonesia bisa ngambil pelajaran dari Singapura. Jadi cegahlah Ustadz-Ustadz yang ingin mempermasalahkan, yang ingin membuat negeri ini jadi pecah. Ada isu agama, tangkepin aja lah. Saya jujur aja kadang-kadang malu dengan kelompok minoritas ini. Mereka kadang-kadang lebih dewasa, lebih santun. Dan Somad pun di Indonesia nggak begitu penting, nggak usah dibesar-besarin. Apa sih manfaatnya? Kita nggak kekurangan kiai kok, nggak kekurangan ulama. Kita ini negara besar, harusnya lebih dewasa. Malu diketahui negara orang. Semoga hikmah dari Singapura ini bisa diambil pembelajaran bangsa Indonesia yang besar ini, bisa seperti Singapura, bisa menjaga kerukunan umat beragama tanpa harus menghina, tanpa ada radikal. Tegaslah begitu. Saya lihat sikap dari Perdana Menteri Singapura itu sangat bijak. Saya sampai kadang-kadang dari seorang beretnis Tionghoa sampai dia menyebut Ustadz Asatid, bahasa yang santun semuanya teduh. Jadi pemimpin itu nggak usah terlalu harus Islami, orang Islam nggak perlu.
Kalau ada orang baik, non-muslim, kalau dia bisa memimpin negeri ini lebih baik, ya kita terima. Daripada kita mau dipimpin orang Islam, tapi negeri ini berantakan. Jadi waspada. Kalau Anda mau beriman, ikutin Al-Quran, jangan ikutin Somad. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.